اللهم صل وسلم وزد وأنعم بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا ومتى زاد أصلا في مدى زمني. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الجواب فلم ترب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ذو فضل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para santri, para pemimpin, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Abrar Madinatul Ustaz Muhadi Muhammad, yang kami muliakan Fadil Ustaz Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq dan
Ustaz Mahdi dan Ustaz Muhammad Soleh. Yang kami muliakan Bapak Haji Ishaq, Bapak Haji Abdul Wahab, Bapak Haji Wahyu, Bapak Haji Rahim, Bapak Haji Bajari, Bapak Haji Daliri, Bapak Haji Kholis, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat takdim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, puja syukur kita panjatkan hanya kepada Allah atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami Al-Abrar dengan iring doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Jami Al-Abrar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjatkan umurnya, Allah luaskan rezeki, Allah sempurnakan kesehatannya dari infak sedekah yang dikuatkan. Hanya Allah lah yang bisa balas dengan balasan sempurna. Kita doakan salah satu jamaah kita yang sedang sakit dirawat di rumah sakit, yakni Bapak Ustaz Ahmad Rifai bin Ahmad yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala dan keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjatkan umurnya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah tambahkan kesabarannya, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan perawatan dan semua urusan dunia dan akhiratnya. Dirgani al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi qulubi fiddarain illa annahu bab zakati jahabi wal fiddati, bab zakat emas dan perak. Man malaka min jahabin wa fiddatin nisaban hawlan lazimathu zakat wa nisabu dhahabi isruna misqalan wa zakatuhu nisbul misqal wa nisabu fiddatin mi'ata dirhamin khalisatin wa zakatuhu khamsatu dirahim khalisatin wa la zakata fi ma duna dhalika wa tadiku fi ma jala ala nisabi fi sabihi sababun fi dhalika al-fadlu was-sabahi. Bab zakati jahabi wal fiddati, bab zakat emas dan perak. Selain daripada perhiasan, bahkan lebih mahal daripada emas dan perak, hukumnya tidak wajib zakat. Seperti intan, batu permata. Batu permata begitu mahal. Seperti batu jamrud yang berwarna hijau, batu jamrud yang berwarna hijau, hijaunya hijau muda. Camping itu semuanya nilainya itu bisa 500 juta angkanya. Ada apalagi yang sampai dulu sampai itu saya pernah lihat dan pernah pengen. Jadi saya punya teman ada di Rawabeni, di depan stasiun keretanya di negara itu namanya Bangkinya apa? Dulu namanya Rawabutet, Rawabutet karena pasar yang sudah dibangun dan juga jadi Rawabeni.
nanti angkat item bawa itu berapa batu permata, salah satunya sampai salah satunya batu sapi begini kan sejempol silana sudah kontak di center kemudian kalau digoyangin dapat tenaga cahaya itu mengkilat ring-ring cakep bisa juga pakai dulu keren aku ngomong teman saya bahasa Inggris tuh nanya ternyata harganya 3 miliar berapa harganya 3 miliar 32.000 dolar ditawar teman saya 2 miliarnya nggak dapat pas ditanya itu harga 3 miliar itu saya pegang gemeteran bedak jatuh ya kan asal betulin pelan-pelan keringetan langsung minum teh botol di dalam bikin rasa kecil kalau beli tanah tuh ya kan daerah Sukabumi Udik sana wah 2 hektar setengah tuh 2 hektar Masya Allah masih bisa biji boleh itu mewajibkan kan tidak wajib lagi rubi batu rubi itu terbuat dari istana harus Rahman kerajaan Allah Ta'ala di langit itu di langit yang ketujuh seperti Lauhul Mahfuz Saraful Quran Al-Qudsi terbuat dari batu rubi yang berwarna merah termasuk surga Jannatul Firdaus itu tiang-tiangnya terbuat dari batu rubi dan dibalevisi dengan batu jamur itu tiang-tiangnya makanya banyak yang ibadah jadi nggak apa-apa nggak pakai cincin mahal yang penting ibadah terus menerus nanti di surga kita nikmatin Allahumma la aizah illa aizah ya Allah tidak ada kehidupan yang kekal dan abadi yang membawa ketenangan hati kecuali ala usyur surga tapi jangan putus asa dari surga. Kenapa batu-batu permata yang lebih mahal itu tidak diwajibkan mengeluarkan zakat? Katalah Nabiullah Adam dipindahkan dari alam surga menuju alam dunia, semua makhluk dan benda yang ada di dalam surga itu menangis karena berpisah dengan Nabiullah Adam. Semua benar, cuma satu yang nggak nangis, apa? Emas. Emas doang kadang menangis. Semua benda-benda dalam surga menangis dan sedih. Al-Bukhari likulli syai'in fil ardi illa jahab. Semua benda-benda yang ada di dalam surga itu menangis kecuali emas. Emas dalam keadaan tersenyum. Coba aja kalau bini kita lagi marah nih ya. Bini lagi bini lagi marah nih. Iya, Pak Jana. Bini lagi marah, Pak Tisno, Pak Agus ingat. Kasih aja emas. Diam enggak kira-kira? Kasih. Jangankan dipakai emas, enggak? Lewat depan toko emas dia gitu. Nandai. Mana bang? Kok ngapain? Toko emas, bilang mati. Gak mandi aja rapi, pakaian yang rapi.
Jadi bang, ya nih, cuman lewat doang, lewat. Kalau tuh bang survei, emang calon tanah doang, survei itu ada yang dijual, iya kan? Toko emas mana yang buat kita beli? Kira yang mana yang paling banyak, yang barang yang bagus? Nanti suatu saat kita punya rezeki, kita datang, kita beli. Gila gak tuh kira-kira? Gila, tapi ke toko emas ya kan? Maka tuh kita pulang gak? Jangan sampai makan kagak, melihat dia dari jauh, pulang kerendeng lagi. Emas dalam keadaan senyum. Tapi nggak semua kuning itu emas. Bang dia itu emas, tapi nggak semua. Ya. Semuanya menangis, jiwanya kecuali emas. Atau orang lagi marah jika apa? Lagi nangis sedih, mau dikasih emas tidak? Sama tuh ketika calon istri yang akan dinikahkan, calon pengantin wanita akan dinikahkan kepada orang yang dicintai, kemudian sunnah minta izin wali untuk bertanya kepada putri. Itu nangis Kang Dewa, nangis kan? Ngomong sedih banget. Pas ijab kabul dikasih emas, awal deh. Tahu kamu enggak? Tahu. Dikasih emas, langsung tetap. Baik emas yang warna kuning ataupun emas yang warna putih. Ya. Tapi kalau emas beli di luar dari Indonesia, sama di Saudi ini banyak nih orang-orang kita melaksanakan ibadah jilid umroh itu beli emas. Orang kita itu bang kalau beli emas bang cuma tunjuk uang, cuma lihat. Bagaimana ke toko emas yang beli orang kita, apalagi dia beli ame lakinya bawa istrinya, itu langsung bikinin kopi, kasih rokok 40 tuh lagi, itu kasih duduk ya. Itu bininya liatin, tunjuk gua, no, bungkusin, udah langsung nggak pakai apa, nggak pakai setengahnya, langsung tunjuk, langsung, lalu gelap, langsung tunjuk, langsung ditimbang, dibayar orang kita, orang ini, main orang Malaysia, milih, beli kagak. Malaysia dong, yang katanya orang kaya Malaysia, sebenarnya mah dia mah lebih susah dari Indonesia. Coba aja ke Malaysia dong, coba aja ke Malaysia. Itu cuman bagus, cuman di KL doang, Kuala kira keluar dikit ya. Rumah-rumah mereka masih rumah-rumah dulu, masih pakai asbes, masih pakai apa lagi? Masih pakai sen. Bagusan orang kita, rumahnya mah rasiden, ya kan? Orang kita, coba aja lu lihat sono, berarti kalau gelekin negara orang itu kan emang lihat, ya kan? Di Indonesia, cuman mata uangnya lebih banyak dia bang, nilainya. Karena negaranya dikit utangnya, lain sama kita. Presiden sialan, turun punya utang banyak, apa yang dibanggain? Enggak kan? Bikin jalan tol sana sini, bikin itu negara baru. Nah, ngutang, bocah juga bisa ngutang berbelanja itu. Nah, biarin tangkap dulu tanggung jawab, nah. Itu yang menghutang, kita yang bayar rakyat pajak. Nah, menggulirkan, bikin ngeri no. Oke kan? Lawan lagi sulit ekonomi. Rakyat benar, hutang dibayarin. Itu zakatnya emas adalah 84
ataupun 85 gram. Ini zakatnya itu seperti emas batangan ya, emas batangan yang dihantam. Kalau emas hiasan itu tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dipakai buat sekedar dipakai, bukan buat simpen. Umpama dia punya emas, itu pun udah 30 tahun yang lalu, waktu dinikahin sama lakinya itu kan, nggak mungkin emas-emas lagi kan? Ada yang begitu? Ada. Bahkan nggak hilang. Daripada memulainya buat makan kan. Paling orang kita punya emas cuma buat sekedar pakai, juga jarang-jarang pakai. Nah, nggak banyak. Lain kalau umpama beli emas sama orang bisnismen, itu beli emas batangan hantam. Dan banyak-banyak di Wahyu ya kan, barang 10 kilo aja lumayan. 10 kilo, ya kan, apalagi tiap tahun 10 kilo, itu kan lumayan. Ganti persediaan dari 50 kilo kan. Amin aja bercerita. Jangan ketawa, amin aja. Mudah-mudahan omongan Ustaz doa. Amin aja. Kalau gue cerita punya setahun cuma 2 gram sedia amat ya kan? Jangan. Kita enak-enak aja di masjid. Dia berjual. Apapun keadaannya, kalau udah yang sepi ya kan? Bawa seneng aja. Yang penting sehat, yang penting kosong, yang penting sehat. Kalau zakatnya perak adalah 595 gram. 595 gram. Yang namanya perak. Man malaka min jahabin wa fiddatin nisaban haulan lazimathu zakatu. Barang siapa yang memiliki emas dan perak satu nisab 85 gram emas ataupun 595 gram daripada perak. Haulan itu dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun dimiliki emas murni selama 1 tahun yang dia beli, kemudian tidak dipakai dan tidak dijadikan perhiasan, maka hukumnya wajib zakat. Wa nisabu jahabin isruna misqalan. Nisab emas adalah 20 misqal. 20 misqal. 20 misqal. Berarti 1 misqalnya itu 4 gram lebih dikit. 4 gram sekian kan. Jadi 20 misqal itu kalau sekarang menjadi 85 gram. Wa zakatul nisfatul misqal, dan zakatnya adalah separuh misqal. Kalau umpama 85 gram, zakatnya 2,5%. Agak sulit hitungnya. 85, 20, 2,5. Zakatnya 2,5%. Kalau 100 gram enak menghitungnya ya. Enggak? Berarti 2,5 gram per tahun. Saya nggak mungkin pusat ngeluarin zakat berupa emas yang saya punya. Boleh, yang dikeluarkan adalah uangnya. Boleh. Hukumnya. Bahkan tukang hias pengantin itu emasnya banyak. Buat apa? Buat disewa. Buat apa? Sewa. Ada tuh tukang taruh tuh, tukang terbang, tenda, kembang.
itu kan modal sekali, modal sekali. Tenda dekorasi buat pengan modal sekali tuh, tapi bisa dipakai berkali-kali. Piring beli sekali, gelas beli sekali, mangkok beli sekali, meja beli sekali. Modal sekali, tapi keuntungannya besar. Termasuk tukang tenda tuh nyiapin sewa emas. Ini sewa emas nih, sewa 1 hari. Umpama sewa nih 100 gram, 100 gram itu sewa 500 ribu, 500 ribu. Pakai dah tuh kan orang kan pengen nyohor aja tuh kan. Salaman metal tuh masih banyak. 100 gram, 100 cincinnya 20 gram, 10 gram. Apa nenek? Gelang, ya kan? Apa? Leher, kalung, ya kan? 30, ini 30, cincin 10 bulan, ya kan? Sewa, sampai ke orang Kemang tuh, di Kemang kan ada rumah orang bule disewain buat pesta. Saya tanya, ini loh calon bini kan orang Kemang pusat, orang Kemang hebat, hebat. Orang Kemang kan terkenal orang kaya, benar? Kaya Betawi kaya, benar? Saya mau pesan tuh, anak suka, wah rumahnya besar banget, rumahnya kan, wah heboh banget dah. Pas acara 7 bulan saya undang lagi ke nama, rumahnya masih gang kecil. Gue tanya, yang di depan, kamu di bawah itu rumah, itu sewa pusat, baru punya mertua, bukan apes. Maksudnya, ini pengalaman gue nih, gue ceritain aja kan. Yang penting heboh deh, yang penting heboh. Pakai emas, ya kan, 100 gram, ya kan, 2 hari pakai, besok hilang. Diambil lagi sama tukang tenda, kasih buat kemarin, banjir baru 10 juta. Pas dilihat, tagihan bayar tenda 35 juta, kurangin mereka. Tunggu ya, kayak 1 amplop ada 2 peti, 2 dibuka, goceng dulu, goceng coba, tekor, nggak sanggup gua bayar kan? Akhirnya mantu dipanggil berbohong tidur, mantu sini lo, ada apa sih mantu pagi-pagi, ini kopi lo tuh, ada apa kan? Ini tagihan tenda kurang, tenda bu, lu sih bapak lu ngasih sembarangan aja, anak gua, ngerti? Tawar sebuah mahal, ngasih cincin cuman 5 gram, bawain duit 15 juta, tendanya 40, tekor gue, lo mana amplop yang pada orang undangan lu? Karena makan di rumah gua, kan? Ternyata mertuanya orang Setu gua banget. Tidak parah. Gue kira itu, gue gak kasih itu semuanya. Itu pengantin yang tadinya mau jalan-jalan, tanya, kan? Mandi air panas di Garut, jadi kagak jadi. Kagak jadi. Akhirnya ujung-ujungnya main ke Setu Cibinong. Sian banget. Minum-minum lah, emang namanya bang jangan emas ya kan? Lagi dana enak lah. Minum-minum. Betul pada puyeng lu pada. Kita sadar.
dengar. Oh iya, kalau urusan emas dengarkan ya. Wa nisabu fiddatin mi'ata dirhamin khalisatin. Nisabnya, batas nisabnya perak itu adalah 200 dirham khalisatun yang murni. Wa zakatu khamsatu darahim khalisatin, dan zakatnya perak itu adalah 5 dirham. 5 dirham. Kalau umpama 595, 2,5%, kelompongin aja 1000 gram, nah, berarti 25 gram wajib dikeluarkan zakat per tahun. Sawa'un bidzalika madrub aw sabaik, baik itu emas maupun perak yang sudah dapat al-madrub yang sudah dikelola menjadi hiasan, jadi cincin, jadi kalung, jadi gelang, atau sebab ataupun bab ini batangan, batangan si logam itu wajib mengeluarkan zakat. Cuman kalau yang batangan itu lebih gampang, lebih mudah untuk dijualnya daripada udah jadi hiasan. Kalau jadi hiasan itu lebih murah. Kenapa? Karena orang beli atu-atu. Namanya beli borongan, murah memang mahal. Tapi kalau batangan lebih cepat. Coba aja diiklanin. Diiklanin Sufi. Saya menjual emas batangan 1 kilo, harga 1,5 juta. Bayangkan datang. Ya, coba aja. Nah, Pak Ustaz, emas ada yang muda atau emas ada yang muda ataupun emas ada yang tua? Emas nggak ada yang muda. Emas itu nggak ada yang muda. Yang bilang emas muda, emas tua itu dukun. Dukun penggadaanmu. Jadi lu cari dukun. Dukun tuh tahuan tuh orang punya duit itu surat. Iya kan? Bilang dibaca-baca duit habis. Ini ada bongkar emas gede banget. Gede semana mbak? Sepalet kebo. Sepalet di mana? Di bawah kaki gunung Surat. Emang tahu? Udah keker dari sini, udah banyak. Oh, cuman ada penjaga di bawah. Ada sajennya, ada. Sajennya apa? Harus beli minyak. Minyak tuh minyak garam. Di 1 pil ini bisa 5 juta. Kasih minyak, jadi teman minyak. Kalau kita kasih minyak tuh, dia apa? Dia tenang, dia lupa tuh. Pasti dia apa? Tinggal dijagain, kita percaya aja. Kasih duit, terus akhirnya habis. Tidak ada yang namanya ngambil emas lewat jin, ada kecuali Nabi Sulaiman. Kecuali Nabi Sulaiman. Ini dukun namanya Batok. Namanya apa? Batok. Turunan Nabi bukan, turunan Kiai bukan, darah biru ningrat juga bukan. Rumahnya di pojokan, masukkan pinggir kali. Lah dia susah. Lu orang kota ke sono. Ini hati-hati nih, ya. Hati banyak nih. Ada zaman saya begitu juga tuh. Dulu mah rajin banget ngaji. Saya kira punya duit banyak, jarang ngaji. Batang itu nggak kelihatan di masjid. Jalannya, jalan apa? Boyong-boyongan, baru datang ngaji ke rumah. Meluk Ustaz, maafin kiai ya, saya udah kagak ngaji. Lu kemana aja?
bilang gitu udah habis duit gua nggak nanya duit lu kenapa emang duit ini? Ah itulah ditipu saya gara-gara gantiin uang Soekarno. Lu malah keris itu uang Soekarno keris amen emas-emasan itu belinya di Jatinegara. Beli di mana? Di Jatinegara. Ada gitu-gituan. Jangan kan begituan. Ijazah Jokowi ada di sana. Cetakannya. Benar? Ya bukan bohong itu mah. Nah, buktinya TV ada. Nah, gua lihat di TV. Gua disalahin. Gua lihat di TV. Gua tutup. Metal TV. Ini kan? Memang ada bacaan. Ini nggak ngarang-ngarang. Gua baca tuh. Oh, jasa ini. Boleh tuh menggelar insinyur. Ini kan? Bisa kesana. Kang Dawa bisa. Jika bodoh foto doang. Bodoh foto stempel. Bisa. Bisa nggak? Ya bikin stempel kan banyak di negara. Saya pernah tuh waktu lagi dapat bansos ke kantor gubernur. Terus harus tanda stempel Masjid Al-Hidayah lupa mau stempel dari negara. Terus cetakan bacaan Masjid Al-Hidayah kertasnya bikin lagi. Tuh, bentar tungguin. Sejengkol lah. Kan? Bisa deh senang. Apa aja bisa? Nah, orang Indonesia pinter bang. Orang Indonesia pinter. Tapi kan ijazah diakui atau enggak Allah Pak. Nah, jangan akui sama orang yang kepentingan aja. Orang yang kalau nggak kepentingan mah agak berlaku. Benar. Dan punya ijazah kan ketika pengen kerja. Jadi punya ijazah pengen kerja. Kalau kagak kerja nggak perlu ijazah. Nggak perlu orang kagak perlu ijazah kan. Yang penting punya modal, punya pengalaman. Kalau kita pengen kerja, tunjukin ijazah. Begitu juga pengen nyalonin, butuh ijazah. Dia bisa gak untuk bekerja dan sebagainya. Syaratnya. Watajibu fi majada ala nisabu bihisabi, maka wajib zakat emas dan perak itu apabila lebih daripada nisab maka dihitung. Nggak diharuskan 85 gram. Sebab orang kita ini kaya banget. Orang kita ini kaya banget. Saking kayanya aja mobilnya banyak banget. Dipakai juga kagak. Dipakai juga orang kita. Rumahnya di mana-mana ada. Tapi penghuninya hantu. Penghuninya apa? Hantu. Nggak ada penghuni. Jangankan di daerah Pondok Indah, daerah Kebayoran, di Ladang, itu di belakang Ragunan ada kambing kori. Sebelah sana ada musola Iman. Sengaja itu dekat musola samping rumah Bimang. Apa? Dia tanya ke ketua musola MRT, itu rumah siapa sih? Wah, nggak tahu dah pusat. Saya kurang tahu. Itu udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Dari masih saya sekolah SMA. Umur saya sekarang 50. Itu saya nggak kenal punya siapa tuh. RT juga kenal. Itu dinyalain membantu doang. Jadi pembantu datang cuma nyalain doang. Isi siapa? Jin. Isinya orang Indonesia mau kaya bener. Nah, melarat bener. Itu orang kita kaya bener. Melarat belum melarat. Ini kan tidurnya di gerobak, kan? Kan ada makhluk manusia gerobak, ada lagi manusia kolong jembatannya. Orang Indonesia, orang kita kalau kaya. Orang kita kaya.
Sawaun fi dzalika madul as-subab. Baik itu Pak. Cara dihias dari potong-potong nih untuk hiasan dan sebagainya ataupun masih batangan. Wa hiya ma'adul lisimanu mahadulin. Kemudian hiasan yang biasa dipakai itu hukumnya boleh. Haram hukumnya kalau memang yang pakai orang laki. Halal buat orang perempuan. Ketika hari raya ini Nabi ke pasar nih. Nabi jalannya sahabat. Kalau zaman Nabi itu pasar dibuka. Lebaran kalau kita Lebaran tutup. Nabi jalan banyak orang dagang. Kemudian Nabi melihat tuh yang namanya emas, mesut. Kata Nabi, "Hadaini haramun lidzukuri ummati wa tahillu li nisa'ihim." Kata Nabi, dua benda ini, emas dan perak yang Nabi pegang. Emas tangan kanan Nabi, perak di tangan kiri. Emas tangan kanan Nabi, sutra di tangan kiri. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, dua benda ini hukumnya haram bagi orang-orang laki, bagi umatku, dan halal bagi orang-orang perempuan. Man labisu ma fid dunya lam yalbas fi akhir. Sampai saja dia memakai emas dan sutra di dunia, enggak bakalan dia memakainya nanti dalam dunia. Kalau sekarang kan ketika tunangan kan tukaran itu haram. Tukaran cincin dari itu haram. Kenapa? Karena orang laki hukumnya haram. Jadi orang laki nggak perlu pakai tukar cincin emas, itu gaya orang barat. Man musabba biqaumin faqwat. Jadi yang memakai emas adalah calon istrinya atau calon pengantinnya yang dikitbahnya. Jangan apa? Orang lakinya. Jangan. Kalau pengen pakai juga, emaknya pakai. Ini saya kasih hadiah, saya khidbah. Calon istri saya 20 gram, buat dia 20 gram calon mertua, 20 gram lagi buat emak saya. Cakep? Cakep. Pakai untuk kita tuh, pakai emak kita, pakai calon mertua, pakai apa? Calon istri. Cakep gak? Cakep. Tapi jarang yang belum gini. Udah 30 tahun jadi ustadz belum pernah nih. Ketika orang tunangan begini, jarang bagi jawab. Ada belum? Cakep betul berkah. 20 gram buat mertuanya, 20 gram buat orang tuanya yang melahirkan, 20 gram buat calon pengantinnya. Cakep gak kira-kira? Kalau bisa, kalau kita punya garis tanya gitu, lu berani berapa kan anak gua? Ya, ya, gak apa-apa ya, memahal acara bener kan? Ya sembarangin kan? Jangan ikutin Nabi, jangan. Wanita yang paling barokah adalah mahar yang ringan. Itu zaman Nabi. Sekarang mah lain. Boleh ngambil sunnah, tapi sunnah yang lain, tapi jangan ini. Lu amalin lah itu, lu berendeng lagi kan? Kasih emas, berbuat dari mana? Cuma 5 gram lagi. Jangan mensesuaikan keadaan. Mensesuaikan. Makanya anak muda kerja yang rajin, nyari duit yang gantengan, jangan tidur dulu. Nanti ketika nikah udah ada semua tuh, buat penyerahan, buat mahar, buat beli baju seragam udah kumpul, buat jalan-jalan ada, buat usaha ada, rumah udah dibeli. Coba tuh gitu. Ini nikah ngambek doang, kita nikahin punya duit kagak, bapaknya puyeng, akhirnya tanah dibeset. Tanah beset. Kalau jual tanah tuh pesta pasti meriah. Di tengah-tengahnya mah ya gak ganggu pamiris pasti makin menjual tanah. Enggak gak?
Betawi jual tanah paling manggil pamilih jarang dah. Panggil Habib, panggil Kiai, ulama, tasaburan, jarang. Jarang nggak? Jarang mat gue dengar. Si Anu jual tanah, bikin tasaburan, panggil Habib, panggil Kiai, pakmul Quran. Tuh orang pada pulang kasih kain BAS, ambil duit 1 juta, yang baca Quran 30 juta. Belum pernah dengar tuh. Tuh kalau gitu cakap buat babenya kira, alhamdulillah Din, lu jual tanah bawah semuanya. Karena lu ingat gua di luarnya sedekahin, bener nggak? Itu cakap begitu, tapi banyaknya habis gusuran lah, panggil gabungan, pantas duitnya cepat habis. Kenapa? Babenya kagak rela. Di bawahnya perut bolak-balik bertahan, kagak mau beli makanan. Orang-orang teman-teman pada punya mobil, punya motor, gue masih sepeda, gue jalan kemana-mana. Gue nggak jual, bermakna buat anak, ambil mantu dan cucu. Gue mati, boro-boro dijual ingat gue, kagak, bener kan? Kagak. Tuh adik gue yang susah, jupok gue dulu yang susah, yang belain gue dulu. Anak gue lupa mencingnya, mencangnya. Kata babat, kelakak lu, gue habis dah. Tapi gak kira? Habis. Bangkrut dah. Bisa-bisa. Makruhin, baik dipakai secara haram ataupun yang dibenci. Apa yang makruh? Itu pakainya berlebih. Kalau umpama tujuannya riya, hukumnya haram. Alikid niyatin, baik kana huli mu'addan istiqmali mubahin pada zakat lebih. Jika punya hiasan terbuat dari emas, kemudian dibikin buat hiasan seperti biasanya untuk dipakai secara buah pada zakat, tapi maka tidak wajib yang namanya zakat. Kenapa? Karena buat apa? Kenapa? Karena buat untuk apa? Untuk dipakai, bukan buat biasa. Istiqmal muharramin dipakai dengan dijadikan pekerjaan yang dijadikan haram. Sebagai ittahadat jahab di aniyat, dijadikan emas itu buat wadah, buat kan? Itu sendok buat ngaduk kopi oplet, itu emas, nyokor ya. Di biasa habis ngaduk kuih taruh di kantong tuh, kan? Kalau tak boleh tapi hilang, itu haram tuh. Gelas terbuat dari emas, kan? Itu hukumnya haram. Hukumnya tetap hukumnya wajib bayar ya. Termasuk emas dijadikan sepuh, gelas jadi sepuh dari emasnya kan? Itu makruh. Kemudian banyak wajib dijadikan zakat. Ya. Hukumnya wajib bayar ya. Oleh keniyat la istiqmalin, keniyat itu hanya untuk disimpan. Ada orang beli emas keniyat buat disimpan. Itu hukumnya wajib bayar ya. Kalau memang sampai nisabnya 85 gram. Umpama disimpan Pak Ustaz, nggak sampai 85 gram. Simpan udah lama dah. Sekarang dijual. Emas itu seharga 2.200.000 per gram. Dia punya berapa? 60 gram. Banyak nggak dia? 20. Alhamdulillah. 2 atau nggak wajib zakat. Kenapa? Nggak sampai 1 nisab 85. Ada pertanyaan? Sekarang kan ada investasi
investasi yang namanya emas, investasi yang namanya umpama kita ke bank, kemudian kita beli emas dengan cara dicicil, boleh. Saya beli emas nih 1 kilo 2.200.000.000. Jadi saya DP 500 juta, sisanya 1,7 miliar saya cicil tuh. 1 bulannya 25 juta. 25 juta. Berapa itu? Boleh. Hukumnya boleh. Sama seperti kita beli motor, beli rumah, beli tanah. Pak Haji Wahab jual tanah berapa meter? 2.000 meter. Per meternya 3 juta, berarti 6 miliar. Jadi dia saya punya uang separuh 3 miliar. 3 miliarnya saya cicil ya. Jamin 3 tahun. Boleh. Tanah beli. Yang haram gimana? Yang haram ini. Emas 1 kilo umpama 2 miliar cash. Kalau kredit 2,5 miliar ini haramnya. Karena ijab pokoknya beda. Kredit sekian, kontan sekian, itu haram. Kalau pakai tempo, hukumnya boleh. Bisa beli emas tempo 10 tahun, bayarnya bisa boleh. Ya. Wa balighi Muhammad Rasulullah bihaqqil Fatihah Rasulul Fatihah karamatil Fatihah ta'ala Allahu khair bi'ana min nahnu khairaka wa yudiku khair Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna tadhkiruna faqih wa fatihana Allahumma jidna ilman nafi'an qalban qasiyan rizqan halalan tayyiban barakan fi ya rahim wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.